Shalom, selamat pagi. Balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anakku, di video kali ini Pak Endar ingin membahas satu tema, hidup dalam kesetiaan. Ini adalah materi agama Kristen untuk kelas 10. Nah, jadi anak-anakku, kita sudah masuk bab yang ke-6. Kita sudah masuk di KD yang ketiga. Nah, hari ini tema kita adalah hidup dalam kesetiaan. Nah, anak-anakku, di video ini kita akan membahas ada 5 poin yang akan kita bahas bersama, yaitu pertama kita akan melihat definisi dari kesetiaan. Lalu yang kedua, kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab perihal tentang kesetiaan dan ketidaksetiaan. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengapa kita sebagai pribadi itu harus menjadi pribadi yang setia. Lalu yang keempat, kepada siapa kita harus setia, dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana prinsip kesetiaan itu. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai definisi kesetiaan. Kesetiaan menurut KBBI adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, dan taat. Sedangkan kesetiaan menurut Alkitab, kata setia itu berasal dari kata pistis, ya, piste. Piste itu adalah kata yang kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu adalah artinya adalah iman. Nah, jadi kesetiaan itu berasal dari kata setia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Nah, jadi ada keterkaitan yang erat antara kesetiaan dengan iman. Jadi boleh kita simpulkan bahwa salah satu wujud dari seorang beriman adalah ketika dia bisa menjadi pribadi yang setia. Dalam hal ini, keterkaitan kesetiaan lebih banyak mengacu kepada hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pribadi yang beriman kepada Dia, pasti kita akan menunjukkan itu kepada Tuhan, yaitu lewat kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan kita. Nah, selanjutnya mengenai definisi kesetiaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Ada 3 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, setia itu berarti dari awal hingga akhir atau mengerjakan pekerjaan dari awal dan menyelesaikannya hingga akhir. Nah, Paulus mengatakan itu di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 yang berbunyi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Lalu yang kedua, menyelesaikan apa yang ditugaskan. Kita bisa melihat itu di Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta. Teman-teman di situ akan bisa lihat gambaran orang yang setia adalah orang yang telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Itu kita bisa lihat dari contoh 2 hamba, ya. 2 hamba yang telah mengerjakan talentanya dan bahkan melipat gandakan apa yang mereka miliki. Lalu yang terakhir, yang ketiga, definisi kesetiaan adalah menggenapi apa yang diucapkan. Jadi orang yang setia adalah orang yang mengucapkan apa yang akan dia lakukan, dan sebaliknya, menggenapi apa yang telah dia ucapkan. Jadi kalau ada banyak orang yang mudah sekali mengatakan sesuatu tapi dia tidak menepatinya atau tidak melakukannya, itu berarti bahwa orang itu tidak setia. Nah, ini adalah definisi dari kesetiaan. Nah, anak-anakku, sebelum kita membahas mengenai tokoh Alkitab dan bagaimana kita bisa belajar dari para tokoh Alkitab, Pak Endar ingin kita melihat satu tayangan video tentang seekor anjing bernama Hachiko. Silahkan saksikan videonya.
bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video barusan, kita bisa belajar ya dari seekor anjing bernama Hachiko mengajarkan kita makna dari sebuah kesetiaan. Nah, anak-anakku, kita bisa lihat di bagian firman Tuhan yang lain, ada banyak pelajaran yang berharga yang kita bisa dapatkan dari beberapa tokoh Alkitab. Di layar Pak Endar tuliskan ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari. Tokoh yang pertama adalah Abraham. Abraham adalah pribadi yang setia karena dia bisa menunjukkan kesetiaannya dalam menanti kelahiran anaknya selama 25 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat di kebenaran firman Tuhan, penantian yang lama, penantian yang panjang yang dialami oleh Abraham dan Sarah itu bukti bahwa Abraham adalah pribadi yang setia. Meskipun kita tahu dalam kurun waktu itu naik turun ya, kesetiaan Abraham naik turun. Dia kadang tidak mempercayai Tuhan, kadang dia sangat yakin akan penggenapan dari janji Allah. Tetapi kita bisa lihat pada akhirnya Abraham melewati segala ujian itu dengan baik saat dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah, saat ia rela mempersembahkan anaknya Ishak menjadi korban bagi Tuhan Allah. Itu adalah ujian terakhir yang dialami oleh Abraham perihal bagaimana Allah ingin menguji kesetiaan dari Abraham. Apakah Abraham lebih setia kepada Tuhan Allah ataukah dia lebih mengasihi anaknya yang ia nanti-nantikan selama puluhan tahun? Tokoh kedua yang kita bisa pelajari perihal tentang kesetiaannya adalah Ayub. Ayub adalah tokoh yang setia dalam menanggung penderitaan yang dia alami dan dia bisa berespon dengan benar kepada Tuhan Allah. Kadang banyak orang yang menjadi tidak setia ketika ada dalam sebuah masalah besar, apalagi berkaitan dengan sakit penyakit. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami sakit penyakit yang dalam tanda kutip itu adalah penyakit yang parah dan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tetapi dari kisah Ayub kita bisa lihat bahwa meskipun Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang bertubi-tubi, bisa saya katakan seperti itu, karena selain dia harus menghadapi penyakit yang dia alami, dia harus kehilangan harta bendanya, dan dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Anak-anaknya ada beberapa yang meninggal, lalu istrinya meninggalkan dia dan mencap Ayub adalah sebagai orang yang sudah berdosa. Bahkan sahabat-sahabatnya pun lebih banyak mengatakan sesuatu yang buruk kepada Ayub. Meskipun demikian, Ayub menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah dalam setiap penderitaan dan tantangan yang dia hadapi. Tokoh yang terakhir adalah Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego, atau kalau biasa kita kenal tokoh-tokoh pemuda yang tinggal di Babel. Kita bisa lihat bahwa mereka adalah setia ya, adalah pribadi yang setia meskipun mereka masih muda, tetapi mereka menunjukkan kesetiaannya, mempertahankan imannya meskipun mereka harus menghadapi tantangan di tengah komunitas masyarakat Babel yang menyembah dewa-dewa. Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego atau biasa kenal Hanaya, Misael, dan Asaria itu menghadapi tantangan karena mereka harus diperhadapkan dengan gua singa dan juga perapian yang menyala-nyala. Tapi meskipun ada tantangan yang besar, mereka tidak menjual imannya kepada dewa-dewa Baal, tetapi mereka tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anakku, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang kita lihat di layar, yang mereka menunjukkan iman mereka. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah meskipun mereka menghadapi penderitaan atau masalah. Nah, kita bisa lihat bahwa kualitas dari sebuah barang itu akan teruji ketika dia akan mendapatkan tempaan dari barang lain. Demikian pula kehidupan kerohanian kita. Kita akan bisa menunjukkan kualitas iman kita, sebesar apa kesetiaan kita pada Tuhan Allah ketika ada masalah atau ada suatu hal yang membuat kita diuji. Nah, jadi saya berharap lewat
tiga tokoh ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia. Nah, di video kali ini Pak Indra juga akan membahas mengenai satu tokoh yang kita bisa pelajari dari kehidupannya, yaitu Rasul Petrus. Nah, kita akan lihat latar belakangnya seperti apa, lalu bagaimana dia menjadi murid, lalu saat peristiwa salib di mana dia menghadapi sebuah peristiwa yang sampai sekarang tercatat di dalam Alkitab dan kita bisa pelajari, dan perubahan yang dialami oleh Petrus pasca kebangkitan Yesus. Ya. Nah, kita lihat timeline-nya kehidupan Petrus ya, teman-teman ya. Tahun 1 sebelum Masehi, dia lahir dengan nama Simon. Lalu setelah itu, dia bekerja sebagai seorang nelayan, mengawali pekerjaan sebagai nelayan di usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Kita bisa lihat dari sini, latar belakang Petrus ini adalah seorang yang lahir di keluarga yang sederhana ya. Makanya di usia yang masih muda, dia memutuskan untuk bekerja. Lalu setelah itu 15 tahun kemudian dia akhirnya dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, dan salah satu dari murid yang paling tua yang saat itu dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, 3 tahun kemudian pada saat peristiwa Yesus disalibkan, kita tahu ada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Petrus, yaitu ketika ia menyangkal Yesus. Nah, tetapi yang menarik adalah terjadi perubahan ya, terjadi perubahan yang luar biasa setelah peristiwa ia menyangkal Yesus. Memang pada saat itu kita lihat bahwa Petrus kembali menjadi seorang penjala ikan karena dia tahu bahwa gurunya sudah mati dan dia memiliki perasaan yang berdosa, perasaan bersalah karena dia sudah menyangkal gurunya. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan setelah Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan itu. Ada sebuah peristiwa yang besar setelah itu. Nah, teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul bagaimana perubahan dari seorang bernama Petrus ini. Dia menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan gereja mula-mula. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul itu peran yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Nah, kita bisa lihat dari kehidupan Petrus ini ada sebuah dinamika. Kesetiaan itu tidak selalu flat begitu ya teman-teman ya, tidak selalu datar. Kadangkala kita sebagai manusia tidak setia sama Tuhan. Seperti Petrus, bahkan dia menyangkal Yesus. Meskipun dia pernah ada dalam sebuah kondisi dia menyangkal Yesus, tetapi dia berhasil untuk berjuang kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya dia menunjukkan kesetiaannya dengan dia meninggal di usia 65 tahun, kurang lebih di usia 65 tahun. Dan dia mati sebagai seorang martir. Dia mati dengan posisi disalib secara terbalik. Ini menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus, kesetiaannya kepada Kristus, dan kesetiaannya kepada panggilannya untuk memberitakan Injil. Nah, itu adalah yang dialami oleh Petrus. Meskipun dia pernah menjadi pribadi yang tidak setia karena dia menyangkal Yesus, karena dia tidak mau mengikuti teladan dari Yesus. Dia takut kalau suatu saat nanti ketika banyak orang tahu bahwa dia adalah pengikut Kristus atau murid Kristus, dia akan mengalami hal yang sama seperti gurunya. Meskipun demikian, kita bisa lihat dia akhirnya berhasil untuk menjadi pribadi yang setia. Nah, anak-anakku, mengapa kita harus menjadi pribadi yang setia? Yang pertama adalah karena Tuhan adalah setia. Kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan Allah lakukan. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, bahwa dia adalah pribadi yang setia. Setia terhadap setiap kita. Setia terhadap panggilan hidupnya saat ia datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Lalu alasan yang kedua adalah kesetiaan itu termasuk dari buah roh. Buah yang ada di dalam roh kita yang telah dikendalikan atau diubah oleh Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, ada kesetiaan yang seharusnya kita lahirkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu yang ketiga, orang itu senang dengan orang yang setia. Amsal 19 ayat 22 mengatakan demikian. Teman-teman boleh lihat, boleh baca Amsal 19 ayat 22. Jadi orang pasti akan senang dengan orang yang setia. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita bekerja, pasti bos kita atau atasan kita akan sangat senang dengan pegawai atau anak buahnya yang bekerja dengan setia, bekerja dengan baik, menunjukkan kesetiaannya dalam jangka waktu periode yang lama. Lalu yang terakhir, setia itu adalah tanda seseorang itu adalah orang yang beriman. Seperti yang di awal Pak Endar sebutkan, bahwa kata setia dan iman itu ada keterkaitan erat. Kepada siapa atau dalam hal apa kita harus setia? Nah, kita bisa lihat di layar ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kepada siapa dan dalam hal apa kita harus menjadi pribadi yang setia. Yang pertama tentu kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan dalam pengiringannya kepada Dia. Kalau kita tadi lihat Petrus pernah gagal dalam pengiringannya menjadi murid Tuhan, itu menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita bisa belajar dari Petrus, supaya kita tidak melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan Petrus ketika ia menyangkal Yesus. Mari kita setia mengiring Tuhan menjadi muridnya. Banyak anak-anak remaja yang saya temukan meninggalkan iman mereka, memutuskan untuk tidak lagi menjadi pengikut Kristus karena tantangan-tantangan yang dihadapi. Contohnya karena pacarnya beda agama, lalu akhirnya memutuskan menikah dengan orang yang berbeda agama. Atau tantangan ekonomi, ada banyak orang yang diiming-imingi sesuatu yang besar dalam pekerjaan, tapi dengan syarat harus meninggalkan imannya. Banyak anak remaja yang kehilangan itu dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan imannya. Nah, saya rindu setiap kita setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus setia kepada orang lain. Dalam relasi kita harus menjadi pribadi yang setia, bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud itu bisa universal ya, bisa orang tua kita, bisa teman kita, bisa pasangan kita kalau kalian nanti sudah menikah atau pacaran mungkin ya, dan juga mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah dalam perkara kecil. Di Lukas pasal 16 ayat 10, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang setia dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang dimaksud apa kalau konteks bagi anak remaja? Ya, sekarang kalian belajar di sekolah, itu adalah hal-hal kecil. Mengerjakan tugas, itu adalah perkara-perkara kecil yang seharusnya kita setia dengan hal itu. Lalu yang terakhir, nanti akan tiba waktunya kita akan dipercaya perkara-perkara besar atau tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang setia. Tapi untuk step yang nomor 4 ini, kita harus mulai dari yang nomor 3 tadi, yaitu kita harus setia dalam hal kecil. Tidak mungkin orang bisa setia dalam perkara besar kalau ia tidak terbiasa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, kita mau lihat prinsip kesetiaan. Ada beberapa prinsip kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu jarang ditemukan. Lalu yang kedua, kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih. Lalu yang ketiga, kesetiaan itu perlu dibuktikan. Artinya apa? Artinya adalah mengucapkan sumpah setia adalah satu hal, melakukannya adalah hal yang berbeda. Mengucapkan sumpah setia dilakukan di awal, menunjukkan kesetiaan dilakukan dari awal hingga akhir. Pengakuan dan kenyataan seringkali tidak sama. Janji dan realisasi seringkali tidak berkawan. Mengucapkan janji memang mudah, membuktikannya adalah perkara yang besar, perkara yang sukar. Orang Amerika mengatakan talk is cheap, walk is expensive. Karena itu perlu walk the talk. Jadi mengucapkan itu adalah hal yang murah, tetapi melakukan atau menunjukkan kesetiaan itu adalah hal yang mahal, hal yang berharga, hal yang harus ada effort yang harus kita lakukan. Mengapa susah menjadi orang yang setia? Ada beberapa poin. Yang pertama, karena orang tidak punya tujuan. Karena orang tidak punya tujuan membuat seorang
tidak tahu apa yang hendak ia capai dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, tidak tahu tuntutan. Dan yang terakhir, tidak mau bayar harga. Jadi, ketiga hal ini yang seringkali membuat orang tidak mau atau susah menjadi pribadi yang setia. Bukti setia yang paling utama bisa kita lihat dari kematian Kristus di atas kayu salib. Allah tidak hanya menuntut, namun menuntun. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga melangkah. Ia melakukan apa yang ia perintahkan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib merupakan bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Ia setia menanggung derita bagi orang-orang yang tak setia. Nah, di akhir Pak Endar ingin mengajak kita untuk berkomitmen. Komitmen untuk menjadi pribadi yang setia. Seringkali kesetiaan kita itu tergantung cuaca. Mulut kita tidak sama dengan perbuatan kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi pribadi yang setia. Oke anak-anakku semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Silahkan tuliskan di kolom komentar apa yang kalian pelajari dari video ini. Pak Endar berharap lewat materi, lewat video ini yang Pak Endar bagikan itu boleh jadi berkat untuk setiap kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada gangguan suara-suara yang masuk dari yang lain. Kiranya itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Endar agar Pak Endar tetap semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lain. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.